Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal bahas anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah Shinobi no Itoki. Jadi ya, di episode kemarin dimana ya kita benar-benar diberi sebuah penjelasan gitu atau sebuah fakta bahwa mereka si Kosetsu ini adalah putri raja atau putri dari apa namanya dari Minokido gitu, yang ternyata merupakan klan atau pemimpin dari klan Koga. Nah makanya di sini apa ya, bisa dibilang sangat wajar kalau misalkan ternyata Kosetsu itu punya atau punya sebuah alat yang ditempelkan di dalam tubuhnya yang seolah-olah dia sebagai mata-mata gitu dari Koga. Nah, makanya disinilah Tokisada memaafkannya, dan yang pasti Toki juga memaafkannya. Nah kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Itoki, karena gue yakin banget pasti Itoki bakal punya caranya sendiri gitu untuk menyelamatkan Renija dari ancaman Koga. Langsung aja ke episode 11 atau 12 gitu dari Shinobi no Itoki. Langsung ke 12 deh, gue lupa gitu. Episode 11, gue pikir episode 12 gitu ya. Let's go, karena Shinobi no Itoki itu setahu gue 12 sih ya, 12. Mm-mm. Oh ya, oke. Hmm, nggak bisa gitu. Nggak 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 bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Justru justru Kido itu justru Kido itu malah pengen ngelenyapin ninja. Nggak bisa gitu. Mengikuti apa suruhan. Ya bener kan, mengikuti apa kata pemimpin. Tapi nggak bisa, Kido itu terlalu terlalu ambisi dia. Nggak bisa. Tuh dengerin tuh apa kata rakyat lo tuh, semua tuh dikatakan benar semua gitu. Silakan pergi. Oh, wow. Apa yang dikatakan rakyatnya atau katakan orang-orang itu gak ada yang salah, men. Siapa yang seneng ngelihat pemimpin lu itu dibantai gitu sama klan sebelah gitu. Nggak bisa. Tuh, dia aja paham, tapi emang nggak ada bukti. Tapi bener, bener. Hmm, sulit, nggak bisa.
berat 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 banget, nggak bisa. Ya Koga bersantai. Iya, tuh dengerin tuh, dengerin. Ayo lo ini naif di atas naif. Ya habis gimana, dari awal kan lo melihat perbedaan atau atas dasar dendam gitu kan, maka inilah yang terjadi gitu loh. Nggak bisa. Oh, nggak mau, nggak juga. Oh kan, nggak kan. Tuh gitu emang. Tuh emang gitu, licik emang si Kidul. Licik, nggak licik. Begitu dapat inti ninja, langsung fatal menurut gua. Tuh kan, ternyata udah jahat. Hmm. Ternyata udah ini, ternyata udah busuk, nggak bisa. Ambisinya itu terlalu besar gitu. Hmm. Buset, bener hancur ya. Harusnya Ryoko harusnya Ryoko ada di rumah sakit dong, iya nggak sih? Oh ini rumahnya kah? Iya rumahnya nih. Sejak kapan? Sejak kapan bokap yang ada? Tapi kliennya dibantai ya, bener kliennya dibantai. Cuma nggak diceritain men, nggak diceritain men. Seinget gue ya, kapan di,
Kapan mereka ceritain? Oh, hmm, kasihan anjir. Semua diperalat men, semua diperalat. Pinter emang Kibe ini. Kido ini pinter banget men. Semuanya diperalat men. Kirei diperalat, bokapnya Ryoko diperalat, semuanya diperalat men. Hebat emang Kibe. Kido hebat banget emang. Hmm. 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 Enggak. Enggak yakin gue, enggak yakin. Enggak yakin gue. Enggak, enggak. Suzaku bakal bakal collab sama Iga. Yakin gue. Wow. 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 Mantap. Mantap Itoki, mantap. Mantap. Tapi kayak gue apa ya, kayak tuh mereka masih tetap prepare gitu untuk perang gitu loh, untuk melindungi Iga gitu. Iya kan? What a meaning.
uh kan aku bilang susah, aku bakal join sama Iga dari awal gue udah ngomong dari episode 7 ke episode 6 gitu. Wah gila, Toki Sada the best sih, Toki Sada the best sih, Toki Sada the best, bijak banget kan, harusnya lu jadi pemimpin sih sebenarnya. Tuh dia mm Kosetsu entahlah, kayak Itogi punya cara sendiri gitu, dan gue yakin nanti dia bakal ini sih, bakal bakal apa namanya, bakal berubah pikiran lah, dia bakal berubah pikiran gitu, dia bakal berubah pikiran untuk menyerang Iga nanti, yakin gue, yang artinya Sakura Partu, Sakura Partu potong rambut. Sakura Partu. Siapa yang datangin? Oh no, dia pengkhianat coy. Oh. Hmm. Hmm. Nice. Oh, karena kamu tidak jadi iya, kamu tidak akan jadi pengkhianat, bener kan? Iya. Tapi gue kaget sih kalau misalkan ternyata dia gitu loh. Hmm. Ternyata Reha yang hmm. Ternyata emang hmm.
Racun kah? Oh yes ya. Wah, akhirnya ini ya. Yes. Ya, ya. Kan dia bilang Suzaku udah bakal collab, udah bakal memihak ke Iga. Iya, mantap. Ya, dan akhirnya Itoki memutuskan untuk menyerang Koga gitu. Mungkin sama Kosetsu bertiga sama Tokisada udah fix. Dengan ya, mm-mm. Mantap, mantap. Dengan lu menyerang Koga, lu akan dianggap sebagai pembelot. Sorry, akan lu dianggap sebagai apa namanya? Bukan pembelot, apa namanya? Apa bahasanya mereka tuh apa? Peng Pembelot bener kan? Buronan, bahasa mereka buronan lah gitu. Mantap. Yes, bener. Ya, dan akhirnya lu mengor- mengorbankan jabatan lu atau mengorbankan kedudukan lu untuk menjadi buronan. Ya mending lu jaga liga kan, mending lu jaga daerah lu, ya kan? Nah kan, ya bener. Pastilah, pastilah. Hmm. Nah, pertanyaan gua bagaimana caranya? This is Kosetsu per 3. Oke, let's go. Dan gue yakin nanti bakal ada pasukan-pasukan bayangan gitu kan. Kirei, Kyoko sama mantap. Kirei, Kyoko sama si siapa namanya? Suzaku di balik layar fix udah berenam. Ini mereka nih berenam benar vital banget menurut gue nanti. Shinobi no Toki. Ya, gue nggak setahu gue Shinobi Toki itu 12, tapi entahlah kalau misalkan memang ternyata 12. Ini sorry kok misalkan gue salah gitu. Kalau misalkan 12 berarti kan benar-benar nanti endingnya ini bakal kita lihat apakah nanti si si siapa namanya si
Kido ini bakal ngamuk apa enggak gitu ketika nanti dapat inti ninja gitu kan. Ya gue nggak tahu lah pokoknya apa yang nanti bakal dilakukan oleh Kido. Cuman itu akhirnya si Toki memutuskan untuk bernegosiasi dengan Koga, yang artinya jadi buronan, yang dimana itu sudah menjadi sebuah kesepakatan gitu kan untuk kesepakatan di dalam sebuah perninjaan lah gitu ya, perninjaan di Shinobi Toki, bahwa ketika lu bisa dibilang berjuang sendiri lah gitu, atau berjuang tanpa sepengetahuan rakyatnya atau sepengetahuan warga desa gitu, lu nggak dianggap buronan. Nah, makanya di sini lah Itoki mengorbankan kedudukannya atau mengorbankan kepemimpinannya untuk menyelamatkan atau bisa berkomunikasi dengan Koga gitu kan, atau berkomunikasi dengan Kido gitu. Makanya di sinilah 3 orang yang nantinya menjadi sebuah pengubah nasib Kiga gitu. Toki Sada, Kosesu dengan Itoki. Dan gue yakin ada 3 orang lainnya gitu kan, yang dimana jadi akan di balik layar lah, yang akan selalu membantu Itoki gitu. Kirei, Ryoko, dan Suzaku yang pastinya bakal ngebantu Itoki untuk mewujudkan tugasnya atau mewujudkan usahanya gitu kan, untuk bisa berkomunikasi dengan Kido gitu kan, agar itu Itoki itu pengen Iga dan Koga ini berdamai, atau tidak mau ada namanya pertumpahan darah lagi gitu. Tapi menurut gue ini cukup sulit, karena ketika nanti dia dapat inti ninjanya, Kido gue yakin pasti bakal ngamuk, yakin gue. Karena itu memang tekad dia itu sudah bulat, atau ambisi dia itu sudah cukup kuat gitu untuk melenyapkan inti ninja gitu. Nah cuman ini kita akan lihat apakah ternyata benar-benar Kido ini dibuat benar-benar sebagai villain sejati itu. Kalau misalnya memang ternyata benar, gue yakin di episode minggu depan harusnya Kido ngamuk sih, harusnya Kido benar-benar menjadi orang yang nantinya bakal cukup berbahaya gitu untuk Itoki dan kawan-kawan. Gue rasa seperti itu. Dan ibaratnya ya Kido bakal jadi villainnya di anime ini. Nah terus itu ternyata dibalik sebuah skenario yang dilakukan Itoki, ternyata memang si Rehe yang pokoknya yang asistennya, ibarat kata ya, asistennya Yumika ini yang sebenarnya selama ini menjadi penjahatnya atau menjadi pengkhianatnya lah atas kematiannya Yumika. Nah makanya akhirnya kan si semua hal-hal yang dilakukan oleh si Rehe namanya, gue lupa namanya Rehe ini, dia ini yang selama ini memuluskan rencananya untuk bisa membunuh atau ibarat kata bisa masuk ke dalam pengaman Iga gitu kan. Akhirnya kan Koga berhasil gitu kan menyerang dengan baik gitu. Tapi itu karena dia sudah sumpah serapah atau ibarat kata sudah punya sebuah keyakinan kalau misalkan dengan gue membela klan Koga, gue mendapatkan sebuah kebahagiaan, gue mendapatkan sebuah tujuan, gue sebenarnya mendapatkan sebuah ambisi gitu. Ya udah akhirnya si Rehe ini bunuh diri ya kan, dan memutuskan untuk tidak membocorkan hal lain. Jadi makanya selama ini yang benar-benar jadi pengkhianat itu ya asisten Yumika gitu, atau tangan kanannya dari Yumika. Ya itu aja dari gua, dan kita akan lihat apakah nanti di ending ini akan anti klimaks atau klimaks nantinya. Yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime full atau konten anime apa lagi yang gue bahas. Yang paling suka, kalau suka tinggal di like aja, lonceng notifikasinya agar lo tidak free. Gua ada sampai pun lagi di rasa gue selanjutnya.